yang kepala daerahnya itu anak daripada pejabat yang lama itu. 2 anaknya putrinya mencaleg, 1 untuk provinsi, 1 untuk RI. Semua ASN dipaksa, termasuk tim saya yang punya istri kebetulan dokter, dipindahkan ke daerah terpencil. Supaya apa? Karena tim saya itu nggak mau mundur menjadi tim. Diancam semua orang. Dan putrinya, dan itu KPU-nya juga sempat diproses. Ya, mungkin Pak Ketua KPU tahu tuh, mungkin kawan-kawan tahu lah di mana itu. Saya nggak usah sebutkan di mana. Ya. Izin Pak Ongku, ini ke Pak Menteri atau ke Pak KPU atau ke Bawaslu? Dua-duanya. Jadi biar fokus Pak. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Soal pejabat daerahnya ke Pak Menteri, ya. Bahkan saya mengadu kepada pimpinan partainya pada saat itu, karena partai tertentu itu nggak usah saya sebutkan juga partainya apa. Tapi partai itu ya tahulah partai. Dia kan kepentingan partai dong yang penting, iya kan? Preman kawan kita itu, mantan kepala daerah itu preman, bukan hanya sekedar dibikin susah hidupnya, tetapi juga bisa dibikin susah secara fisik gitu loh. Maka semua ketakutan, ya. Ujungnya yang kepilih apa kita ini gitu loh. Nah ini, jadi ya itu kejadian-kejadian yang kita lihat di lapangan. Ini fakta, bukan hoax. Ya, kalau perlu bukti, perlu saksi kita bisa lakukan, tetapi ini kan bukan forumnya dan bukan itu tujuan kita di sini. Karena itu juga tidak akan menganulir lagi itu soal hasil dan sebagainya, nggak perlu. Saya cuma mengatakan bahwa ke depan bagaimana kita harus melakukan. Ya. Itu isu kedua. Jadi keterlibatan daripada pejabat daerah, APH, dan juga ASN. Ya, yang ketiga itu adalah Gakumdu yang tidak berfungsi. Ya, dalam hal ini Bawaslu ini Pak Rahmat, mohon maaf. Kalau menurut saya Bawaslu ini macan ompong. Selama pelaksanaan pemilu kemarin nggak ada apa-apanya. Ya, kita lapor sama dia, nggak ada tindakan apa-apa. Apalagi panwas-panwas. Malah cenderung panwas-panwas cari sampingan. Kan gitu. Nah, panwas kecamatan saya ada sekian. Ya toh, di TPS ada sekian. Keluarganya ada sekian. Bisa kami kasih suara sekian. Dan sebagainya. Semuanya pada ikut dagang. Ya. Nah ini. Nah kembali lagi. Ketika kita semua itu persoalkan, DKPP juga nggak ngambil tindakan, cuma peringatan keras. Peringatan kerasnya sampai 5 kali, nggak ada tindakan juga. Nah ini bagaimana nih Pak DKPP, kan gitu. Jadi kita perlu ini sanksi yang lebih tegas. Ya, menurut saya ya ibarat kata nih, mohon maaf nih, kalau ustadz yang berbuat dosa harusnya hukumannya lebih besar. Hanya penyelenggara pemilu yang berbuat salah, hukumannya harus lebih berat. Ya, peserta pemilu didiskualifikasi harus. Nah, yang penyelenggara pemilu yang membiarkannya di kabupaten yang saya bilang tadi yang kepala daerahnya terlibat itu, KPU-nya dipersoalkan, Bawaslu-nya dipersoalkan. Akhirnya mereka kembalikan uangnya, selesai persoalan. Bagaimana ceritanya? Nah, kok bisa? Artinya kriminalnya kan sudah terjadi. Kenapa kok bisa dibiarkan begitu saja gitu? Nah harusnya diskualifikasi langsung. Diskualifikasi, penyelenggaranya dipecat, selesai gitu. Ini sepertinya sanksinya ditegur keras ya Pak DKPP nih. Ya teguran keras terus nih. Harusnya teguran keras tuh ya sekali aja lah ya. Atau maksimum 3 kali ya nggak Pak? Ini sudah 5 kali pun teguran keras terus. Ini bagaimana? Kalau undang-undangnya tidak memungkinkan DKPP mengambil tindakan, ya harus ada kita bikin di undang-undang yang akan datang gitu.